Animalia. Animalia itu apa sih? Yuk kita bahas. Kingdom Animalia atau dunia hewan adalah hewan organisme eukariotik, organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Dilansir Ekopedia, pada hewan ini tidak mempunyai klorofil seperti tumbuhan yang membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Ciri-ciri Kingdom Animalia merupakan organisme multiseluler, bersifat heterotrof, bersifat eukariotik, tidak mempunyai dinding sel dan klorofil. Siklus hidup hewan dipengaruhi oleh bentuk diploid. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual. Sel-sel hewan membentuk organ, mempunyai jaringan otot dan jaringan saraf sehingga dapat aktif bergerak. Sekarang kita akan membahas tentang struktur. A. Lapisan tubuh. Hewan yang berkembang biak menjadi individu dewasa akan membentuk lapisan tubuh. Lapisan tubuh pada hewan dikelompokkan menjadi dua lapisan, yaitu dipoblastik dan tripoblastik. 1. Hewan dipoblastik. Hewan yang mempunyai dua lapisan sel tubuh, yaitu lapisan dalam atau endoderma dan lapisan luar atau eksoderma. Contohnya, Cnidaria dan Ctenophora. 2. Hewan tripoblastik, yaitu hewan yang mempunyai tiga lapisan sel tubuh, yaitu lapisan dalam atau endoderma, lapisan tengah atau mesoderma, dan lapisan luar atau eksoderma. Endoderma akan tumbuh menjadi jaringan otot, mesoderma akan tumbuh menjadi usus dan kelenjar pencernaan, sedangkan eksoderma akan tumbuh menjadi sistem syaraf dan epidermis. Contohnya, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan hewan vertebrata. Yang kedua, rongga tubuh. 1. Acelomata, yaitu hewan yang tidak mempunyai rongga tubuh, contohnya Platyhelminthes. 2. Pseudocelomata, yaitu hewan yang mempunyai rongga tubuh yang berisi cairan yang memisahkan dinding tubuh terluar dan alat pencernaan. Contohnya nematoda dan rotifera. Ketiga, selomata, yaitu hewan yang mempunyai rongga tubuh atau selom yang berisi cairan dan memiliki batas yang berasal dari jaringan mesoderma. Lapisan luar dan dalam dari jaringan hewan ini mengelilingi rongga serta menghubungkan ventral dengan dorsal yang kemudian membentuk mesentron. Mesentron berperan sebagai penggantung organ dalam. Selomata dibagi menjadi dua jenis, yaitu Deucelomata dan Protocelomata. Contohnya, kelompok hewan Protocelomata yaitu Annelida, Mollusca, dan Arthropoda. Dan untuk hewan Deuterocelomata yaitu Chordata dan Echinodermata. Selanjutnya ada simetri tubuh. Yang pertama, simetri radial, yaitu hewan yang mempunyai lapisan atau bentuk tubuh melingkar. Hewan yang bertubuh simetri radial ini disebut juga sebagai radial. Hewan yang bersimetri radial hanya mempunyai dua bagian, yaitu bagian dasar atau aboral dan bagian puncak atau oral. Contohnya, Cnidaria, Porifera, dan Echinodermata. Yang kedua, ada simetri bilateral, yaitu hewan yang mempunyai susunan tubuh sama dengan bagian tubuh yang bersebelahan, atau antara sisi kanan dan sisi kiri sama jika bagian tubuh hewan dipotong lurus dari depan ke belakang. Hewan yang bersimetri bilateral mempunyai sisi dasar atau aboral, sisi puncak atau oral, sisi bawah atau ventral, sisi atas atau dorsal, sisi ekor atau posterior, dan sisi kepala anterior serta sisi samping atau lateral. Selanjutnya ada susunan tulang belakang. Yang pertama ada invertebrata, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes,
Nematodes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Yang kedua, ada vertebrata, yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya, pisces, amfibi, reptilia, apes, dan mamalia. Klasifikasi kelompok hewan vertebrata. Yang pertama ada amfibi. Hewan vertebrata yang dapat hidup di dua alam, yaitu darat dan air, dikelompokkan menjadi ordo Anura dan ordo Apoda serta ordo Urodela. Ciri-ciri: amfibi ketika masih dalam bentuk kecebong bernapas menggunakan insang, dan ketika dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki tubuh yang terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Amfibi tumbuh dan berkembang biak melalui proses metamorfosis. Yang kedua ada pisces atau ikan. Hewan yang dapat hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Dikelompokkan menjadi kelas Chondrichthyes, Placodermi, Agnatha, Osteichthyes. Ciri-ciri: mempunyai ekor dan sirip, bersisik dan berlendir, bernapas menggunakan insang. Tiga, aves atau burung. Kelompok hewan vertebrata yang sudah beradaptasi dengan kehidupan sempurna dikelompokkan 1. Ordo Natatores, 2. Ordo Galliformes, 3. Ordo Coraciformes, 4. Ordo Grallatores, 5. Ordo Ostines, 6. Ordo Columbivores, 7. Ordo Ratites, dan yang terakhir Ordo Apodiformes. Klasifikasi kelompok hewan vertebrata. D. Reptilia. Organisme vertebrata yang berjalan dengan cara melata. Dikelompokkan menjadi 1. Ardo Rhynchocephalonia, 2. Ardo Crocodila, 3. Ardo Testudinata, 4. Ardo Squamata. E. Mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Sebagian besar berkembang biak dengan cara beranak, serta tubuhnya ditutupi oleh rambut. Dikelompokkan menjadi Ardo Marsupialia, Ardo Manotremata, Ardo Dirphotera, Ardo Insectivora, Ardo Primata, Ardo Chiroptera, Ardo Polydota, Ardo Lamomorpha, Ardo Rodentia, Ardo Serinia, dan Ardo Carnivora. Klasifikasi kelompok hewan invertebrata. A. Porifera. Porifera sering disebut juga sebagai hewan spons atau kingdom Proza. Hidup secara berkoloni dan melekat pada dasar perairan yang dangkal. Porifera dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yaitu kelas Hexinellida dan Calcarea dan Demospogiae. Ciri: porifera hidup di laut dan melekat pada batu serta benda laut lainnya. Bersifat heterotrof, berkembang baik secara seksual, pembentukan gamet dan aseksual, pembentukan gemule, tunas, dan generasi. Merupakan hewan multiseluler, memiliki tubuh berpori, rangka, jaringan yang belum terbentuk saluran air. Klasifikasi kelompok hewan invertebrata. Coleanterata adalah hewan invertebrata yang sering disebut juga sebagai hewan berongga. Dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yaitu kelas Anthozoa, Scoipozoa, dan Hydrozoa. Ciri-ciri: berbentuk polip atau mendusa dengan tentakel penyengat, hidup di laut, merupakan hewan multiseluler, diploplastik, tidak mempunyai sistem ekstrasi dan sistem saraf yang sederhana. Tubuh Coleanterata adalah sudah terbentuk jaringan, mempunyai rongga pencernaan, bersifat heterotrof, reproduksi secara seksual, membentuk gamet oleh polip, dan aseksual, membentuk tunas oleh polip. Selanjutnya ada Annelida. Annelida merupakan hewan yang memiliki bentuk tubuh mirip dengan cincin. Hewan ini bernapas melalui kulit. Annelida dapat hidup di air tawar, di laut, dan di darat atau di tanah. Dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yaitu kelas Oligochaeta, Polychaeta, dan Hirudinae. Ciri-ciri Annelida. 1. Annelida memiliki rongga tubuh yang berisi cairan yang digunakan untuk bergerak. 2. Annelida dapat hidup bebas di dasar laut, di perairan air tawar, dan di tempat lembab. 3.
berkembang biak secara aksesual dan seksual. 4. Hidup sebagai parasit pada hewan vertebrata. 5. Bagian tubuhnya berupa segmen-segmen yang bersekat. Selanjutnya ada Nematelmintes. Nematelmintes adalah hewan cacing yang mempunyai bentuk tubuh bulat panjang dengan ujungnya yang runcing. Sebagian besar cacing ini hidup sebagai parasit pada tumbuhan, tubuh hewan, dan tubuh manusia. Tetapi ada juga yang hidup bebas di tempat yang lembab, di laut, dan di perairan tawar. Dikelompokkan ke dalam 2 kelas, yaitu kelas Nematopora dan Nematoda. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bersifat parasit bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, bagian tubuhnya tidak mempunyai sistem pembuluh darah. Yang ketiga, merupakan hewan tripoblastik. Yang keempat, bereproduksi secara seksual. Yang kelima, memiliki kulit yang licin dan tidak berwarna. Dan yang keenam, mempunyai organ saluran pencernaan yang lengkap. Dan yang terakhir adalah hidup bebas di laut, di dasar perairan tawar, dan di tempat yang basah. Selanjutnya kita akan membahas Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah kelompok cacing yang memiliki tubuh berbentuk pipi. Cacing pipi bertubuh simetris bilateral dan lunak. Platyhelminthes dikelompokkan dalam 3 kelas, yaitu kelas Cestoda, Turbellaria, dan Trematoda. Berikut ciri-ciri Platyhelminthes. 1. Tidak mempunyai sistem peredaran darah. 2. Tidak mempunyai sistem pernafasan. 3. Tidak mempunyai rongga tubuh. 4. Sistem pencernaan tidak sempurna karena tidak mempunyai anus. 5. Merupakan hewan triploblastik dan bersifat hermafrodit. 6. Hidup bebas di perairan tawar, di laut, atau hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan lain. Selanjutnya, kita akan membahas Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan yang kakinya beruas-ruas. Tubuh arthropoda terdiri dari caput, kepala, dada, dan perut. Arthropoda dikelompokkan ke dalam 5 kelas, yaitu Silopoda, Diploda, Crustacea, Insecta, dan Arachnoida. Ciri-cirinya: 1. Terdiri dari toraks, kaput, dan abdomen. 2. Mempunyai kaki serta tubuh yang beruas. 3. Merupakan hewan triploblastik selomata dan berbentuk simetri bilateral. 4. Hidup secara bebas di berbagai habitat serta parasit simbiotik dan komensal. Moluska. Moluska adalah kelompok hewan invertebrata multiseluler yang mempunyai tubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang yang terbuat dari zat kapur. Moluska dikelompokkan ke dalam 5 kelas, yaitu kelas Gastropoda, Polyplacopora, Capelopoda, Bivalvia, dan Scapoda. Ciri-ciri: sistem pencernaan terdiri atas esofagus, mulut, usus, lambung, dan anus. Memiliki bentuk yang relatif bulat dan pendek. Moluska berbentuk simetri bilateral. Tubuh moluska terdiri atas 3 struktur utama, yaitu massa visceral, kaki, dan matel. Tubuh lunak dilindungi oleh cangkang, mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Echinodermata. Echinodermata ialah hewan yang mempunyai kulit berduri. Echinodermata dewasa mempunyai bentuk tubuh simetri radial, sedangkan larvanya mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral. Echinodermata dikelompokkan ke dalam 4 kelas, yaitu kelas Echinodea, Ophiuroidea, Ateroidea, dan Crinoide. Ciri-ciri: mempunyai sistem tabung ambulakral, mempunyai kulit keras yang tersusun oleh zat kapur, mempunyai organ tubuh yang berjumlah 5 atau kelipatannya, mempunyai 5 lengan yang berbentuk jari. Sebagian besar bertubuh kasar sebab memiliki duri dan tonjolan kerangka pada tubuhnya. Bernafas menggunakan papula, tonjolan yang terdapat di rongga tubuh atau insang. Larva dari hewan ini mikroskopis, bersila, transparan, dan berenang bebas di laut.